Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ocha Maria Laim, NIM 2025-93002. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2025. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang telah diberikan oleh Pak dosen kepada saya dan teman-teman saya. Tujuan dari diberikan tugas ini untuk pemenuhan nilai ujian tengah semester pada mata kuliah konsep dasar IPS. Dan di dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai jawaban-jawaban yang sudah saya tulis pada buku saya. Mungkin itu saja, mari kita masuk pada penjelasan jawaban-jawaban tersebut. Pada soal nomor 1, yang dimana berbunyi demikian. Menurut Anda, apa hakikat dan tujuan utama pembelajaran IPS di sekolah dasar? Jelaskan dengan bahasa Anda sendiri dan berikan contoh bagaimana tujuan tersebut diwujudkan dalam kegiatan belajar siswa di kelas. Jawaban saya, untuk mempersiapkan siswa agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif serta mempunyai rasa tanggung jawab dalam masyarakat. Tujuan utamanya ialah untuk membangun kesadaran sejarah dan budaya bangsa Indonesia kepada siswa. Lewat hal tersebut, guru dapat mengenalkan kepada siswa mengenai peristiwa sejarah penting, tokoh-tokoh pahlawan, bahkan keragaman budaya lewat pembelajaran IPS. Kemudian pada soal yang kedua, yang dimana soal ini meminta saya untuk menjelaskan ruang lingkup materi IPS di SD serta peran dan fungsi mata pelajaran ini dalam membantu siswa memahami lingkungan sosialnya. Berikan contoh konkret yang bisa dilakukan guru untuk menumbuhkan kesadaran sosial siswa. Jawaban, berbicara mengenai ruang lingkup IPS atau ruang lingkup materi IPS SD sangat luas karena mencangkup berbagai aspek kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Salah satunya yang saya ambil yaitu sosiologi, karena dalam ilmu sosiologi ini kita lebih banyak membahas mendalam mengenai masyarakat. Jadi, ilmu sosiologi mempelajari struktur sosial, interaksi sosial, proses sosial, dan perubahan sosial, serta masih banyak lagi. Dan salah satu contoh konkret yang saya ambil yaitu penelitian di masyarakat. Hal ini diberikan kepada siswa untuk melakukan observasi atau wawancara sederhana di komunitas masyarakat. Lewat hal ini, siswa dapat menganalisis berbagai macam kehidupan serta latar belakang masyarakat yang berbeda-beda. Mungkin itu penjelasan pada nomor 2. Mari kita masuk pada penjelasan nomor 3. Pada pembahasan yang ketiga ini, berbicara mengenai bagaimana perkembangan kurikulum IPS di Indonesia dari awal masa ke masa mempengaruhi isi dan pendekatan pembelajaran IPS di SD. Jelaskan secara singkat perubahan yang paling menonjol. Jadi di sini saya akan menjelaskannya secara singkat. Perubahan yang paling menonjol. Menurut saya, perubahan yang paling menonjol dalam kurikulum IPS sekolah dasar di Indonesia adalah pergeseran dari pembelajaran yang hanya berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sehingga kurikulum merdeka ini memberikan keleluasaan kepada guru dan siswa serta sekolah untuk berinovasi dalam pembelajaran IPS. Hal ini membentuk siswa yang tidak hanya cerdas di dalam bidang kognitif, tetapi juga memiliki kesadaran sosial. Mungkin itu saja penjelasan pada nomor 3, dan saya akan masuk pada penjelasan nomor 4. Pada soal nomor 4, yang dimana berbicara mengenai apa yang dimaksud dengan pendekatan tematik integratif dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar, berikan salah satu tema pembelajaran yang dapat mengintegrasikan konsep geografi, sejarah, ekonomi secara sederhana
namun bermakna bagi siswa? Jawabannya, pendekatan tematik dan integratif dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar adalah sebuah metode pengajaran di mana beberapa mata pelajaran atau konsep dari disiplin ilmu berbeda, misalnya geografi, sejarah, dan ekonomi dalam IPS itu sudah disatukan di dalam suatu tema besar yang relevan. Contohnya, tema pembelajaran yang saya ambil yaitu perjalanan hasil bumi dari petani ke meja makanan kita. Melalui tema ini, siswa diharapkan mampu atau dapat memahami hasil bumi dari satu daerah ke konsumsi. Mungkin itu saja penjelasan pada nomor 4. Mari kita masuk pada penjelasan nomor 5. Kita masuk pada soal yang terakhir. Apa yang Anda ketahui tentang teori Jean Piaget, Vygotsky, Brunner? Menurut Anda, teori mana yang paling relevan diterapkan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar? Jelaskan alasan Anda dan berikan contoh aktivitas pembelajaran yang mencerminkan teori tersebut. Jawabannya, menurut saya, teori yang paling relevan diterapkan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar adalah teori Vygotsky. Karena lewat teori ini dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa yang tidak hanya tentang pelajaran, tetapi bagaimana siswa tersebut memahami dan berinteraksi dengan dunia sosial mereka. Mungkin itu saja penjelasan terakhir pada poin yang kelima. Dan akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf jika pada soal nomor 5 saya salah dalam pengucapan nama tokoh-tokoh yang mengemukakan teori tersebut. Dan lewat video ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih karena dalam video ini bukan saja kita atau saya untuk memenuhi nilai ujian tengah semester, tetapi juga untuk menambah ilmu dan dapat dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita agar bermanfaat bagi mereka dan kita juga. Sekian hasil hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.